Mari sekarang kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Let us take a look at the book of Acts, chapter 1, verse 8. Dan kita akan meneruskan satu pembicaraan kita berkenaan dengan misi. We will continue our theme about mission. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. The book of Acts, chapter 1, verse 8. Ini adalah satu ayat paling kunci di antara seluruh ayat di dalam Kisah Para Rasul. This is one key verse amongst many verses in the book of Acts. Sekali lagi, seluruh ayat pasal di dalam Kisah Para Rasul Once again, all the verses in the chapters in the book of Acts adalah sesungguhnya penjelasan daripada penggenapan ayat ini. is the explanations for the fulfillment of this key verse. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Acts 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Saudara, perhatikan, kamu menjadi saksiku Pay attention, you will be my witness di Yerusalem, in Jerusalem, seluruh Yudea, in all Judea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung to bumi. the end of the earth. Mari kita sekarang melihat Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai yang keempat. Let's take a look at Acts chapter 8, verse 1b to 4. Ini adalah ayat yang kita sedang eksposisi di dalam beberapa minggu ini. This is the verse that we are doing exposition in the last few weeks. Pada waktu itu, bersama-sama, Together, let's 2, 3. read this. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Let us ask for the Lord's mercy. Bapa, kami sudah membuka Oh firman-Mu, Father in heaven, we have opened up your word. dan bukalah isi hati kami May you open our heart dan juga jalan hidup kami. and the path of our life. Kiranya Engkau mengkoreksi, May you correct us. kiranya Engkau sendiri mendidik kami, May you discipline us. kiranya Engkau sendiri mengarahkan May kami, you direct us. sehingga hidup kami yang satu kali So this life we have once adalah sinkron dengan apa yang Tuhan kehendaki. is synchronized to what your will is in our life. Kami minta belas kasihan-Mu, We ask for your mercy. jangan meninggalkan Do kami, not leave us, jangan membuang kami, nor forsake us. jangan mendiamkan kami, Do not be silent against us. tetapi Engkau sendiri rela mengungkapkan isi hati-Mu. May you be willing to reveal the heart of yours. Dan kami minta kiranya Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu yang suci, And may you give us your Holy Spirit untuk kami mentaatinya. so that we obey. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of the Lord Jesus, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 yang kita baca tadi Acts chapter 8 verse 1 that we just read adalah satu ayat, satu perikop yang luar biasa penting. is a very important pericope. Karena ini adalah suatu perikop yang menggenapi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. This is a narrative that fulfill Acts 1:8. Saudara-saudara, sesuatu yang indah bukan? Isn't that beautiful? Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Acts 8:1 dan itu adalah penggenapan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. is the fulfillment of Acts 1:8. Ini adalah perikop yang luar biasa penting, This is a very important pericope karena dari sinilah pertama kali jemaat di Yerusalem itu disebar. because from here is the start where the church in Jerusalem was scattered. Dan jemaat dari Yerusalem akan disebar melalui ayat ini sampai kepada Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. All the people in Jerusalem was scattered into Samaria and in all Judea, Nah, Yudea, end of the world. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. In all Judea, Samaria, and end of the earth. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini saya mengeksposisi dengan beberapa bagian And in this verse, I will do an exposition in several parts. untuk mempermudah daripada kita, maka kita bicara mengenai 3 kata.
to help us understand. So we will speak about 3 words. Dan 3 kata, 2 saya sudah bicara kemarin beberapa waktu yang lalu. 2 out of the 3 words I have spoken a few weeks ago. Dan hari ini saya akan bicara mengenai 1 kata yang lain. And today I will mention 1 word. Kata pertama yang kita sudah bicara adalah bicara berkenaan dengan disebar. The first word that we have spoken, it's the word scattered or Disebar. dispersed. Being Di dispersed. dalam bahasa Yunani aslinya, In original Greek language, itu adalah bicara mengenai sesuatu yang diaspero. it is talking about diaspero. Diaspero adalah tindakan seorang petani Diaspero is an act of a farmer, yang kelihatannya random, look like a random act, tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang pasti. but it has an intentional purpose. Benih itu sengaja dilemparkan The seed was sown or spread untuk ditanam supaya bisa bertumbuh. to be planted so that it will grow. Jadi saudara-saudara, orang-orang pada waktu itu merasa diri dianiaya. So people at the time felt that they were persecuted. Orang yang dianiaya dia akan lari. People who were persecuted will run away, Dia berpikir bahwa ini adalah suatu tindakan random. and they think that is a random act, Ini adalah sesuatu yang tidak direncanakan. and they think it's unplanned. Tidak ada suatu dari regulasi gereja atau suatu strategi gereja untuk lari. There is no church regulation or strategy for them to run away. Ini adalah lari karena berespon kepada sesuatu yang jahat. They ran because they respond to something that is very wicked. Tetapi Alkitab But the mengatakan Bible says Allah menyatakan kepada semua orang yang dianiaya itu, God spoke to those who are persecuted. tidak, No, ini bukan tindakan randomku this, kepadamu. this is not my random act to you. Ini adalah kehendakku untuk memindahkan engkau This is my will for you to move dan untuk menanam engkau and to plant you supaya engkau itu bertumbuh dan berbuah. so that you will grow and bear fruit. Supaya Injil itu diberitakan di tempat yang engkau sendiri sebelumnya tidak pernah pikirkan. So that gospel will be preached in the place that you never thought before. Ini adalah sesuatu prinsip cara kerja Allah kepada gerejanya. This is the principle of the way God works in the church. Ini adalah prinsip cara kerja Allah bagi saudara dan saya. This is the principle of the way God works in your life Setiap and my life. daripada kita harus memiliki satu spirit untuk rela untuk disebar. Every one of us has to have a willing spirit to be scattered. Dan Tuhan akan menyebar kita melalui kehendaknya pada waktunya. And the Lord will scatter us in His time Asal itu sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan dan bukan kelicikan hati kita. as long as that is the Lord's will, not the deceit of our hearts. Saya sudah berkali-kali mengatakan pada Many saudara-saudara, times I say to you, kita harus berdoa untuk memiliki hati seorang we misionaris. must pray with a heart like a missionary. Kita harus memiliki hati yang bermisi. We have to have a heart for mission. Seorang Kristen adalah bukan seorang yang menikmati hidup di sini, A Christian is not a person who like this comfortable life here, tetapi seorang Kristen adalah seorang yang ditebus untuk suatu tujuan. but a Christian is a person who is redeemed for a purpose. Dan tujuan Allah akan bersangkut paut dengan tempat dan waktu. And God's purpose relate to time and place. Dialah yang menjadi kepala daripada He gereja. is the head of the church. Sama seperti saudara masuk dalam sebuah perusahaan, The same as when you join a company. saudara tahu ada bos, saudara tahu ada pemiliknya, You know there's a boss and there's the owner. dan kemudian dia akan menentukan saudara di tempat yang memang dia kehendaki. And that person will give you the destination for where you will be located. Saudara bisa taat kepada bos saudara, You may obey your boss. tetapi kenapa kita tidak taat kepada Allah? Why don't we obey the Lord? Kita adalah teman sekerja daripada Allah. Demikian kata Alkitab. We are the fellow workers of Christ, of God. Kita adalah seorang pelayan yang melayani Tuhan. We are the servant of God who serve the Lord. Yesus sendiri Even mengatakan, Jesus said, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. where I am, there is my Dan servant. Yesus masuk kemana? And where did Jesus go Yesus to? pergi kemana? Where did Jesus go? Maka saudara bisa melihat seluruhnya tempat-tempat yang sangat-sangat tidak mengenakan. Then you see the places that Jesus went is not a comfortable place. Dari surga, From heaven turun ke dunia. to earth, Masuk ke dalam semua kehidupan manusia yang penuh dosa. go into the life of sinful men. Siapa manusia yang mau, siapa dari saudara dan saya yang mau untuk dekat dengan orang yang dia itu penipu? Which one of us wants to actually be close to people who is a deceiver? Kalau saudara dan saya adalah orang yang rapi,
If you are a very neat orang person, yang bersih. very clean, Mana mau kita satu kamar dengan orang yang jorok? would you share a place and a room with someone who is very dirty? Kita akan susah sekali hidupnya. It'll be very hard to Tetapi live. Yesus mau melakukan itu. But Jesus is willing to do this. Itu adalah hati seorang misi, seorang misionaris. This is a heart of a missionary. Saudara-saudara, Yesus adalah satu misionaris tertinggi daripada seluruh gerejanya. Jesus is the greatest missionary in all his churches. Kita harus memiliki hati seperti Kristus. We have to have a heart like Christ. Di dalam Alkitab dikatakan jemaat itu tersebar. The Bible says that the church is actually scattered, the Sekali lagi ini adalah congregation. tindakan aktif Allah. This is the active act of God Memakai orang di atas kita. to use the person ahead of us Untuk memindahkan kita. to move us, Untuk menanam to kita. plant us, Untuk mempertumbuhkan iman kita. and to grow our faith. Dan supaya Injil itu berkuasa atas kita dan juga menyebar ke seluruh muka So bumi. that gospel rules in our life and be spread to the end of the earth. Ini adalah kata yang pertama. This is the word, the first word. Tersebar. Scattered. Tersebar. Be scattered. Sekarang kata yang The kedua second word, adalah mereka. it's the word them, they. Mereka. They. Apa maksudnya? What does it mean? Ini adalah satu gerakan misionaris besar pertama kali. It is the greatest missionary movement for the first time. Siapa yang Tuhan utus? Who did God send? Siapa yang Tuhan gerakan? Who did the Lord move? Petrus? Is it Peter? Tidak. No. Yohanes? John? Tidak. No. Yakobus? James? Tidak. No. Dikatakan di sini, It says here, mereka semua they all, kecuali rasul-rasul apart from the apostles, tersebar. they were all scattered. Mereka yang tersebar itu And they who were scattered menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. went about preaching the word. Siapa namanya? Who are their names? Tidak ada. There are no names, unnamed. Apakah mereka populer? Are they popular? Tidak. No. Apakah mereka punya jabatan di gereja? Do they hold position in church? Tidak. No. Apakah mereka dilihat sebagai orang penting? Kalau tidak ada orang ini gereja runtuh ya? Were they seen as someone important? If they're not around, then the church will collapse? Tidak. No. Apakah mereka pengurus gereja? Are they the church, the overseers of the church? Jawabannya tidak. The answer is no. Siapa mereka? Who are they? Mereka. It's them. Siapa They. mereka? Who are they? Mereka. It's them. Aneh ya? Isn't that odd? Gak ada namanya satupun. They were unnamed. Tapi ini adalah jemaat yang bergerak. But this is the congregation that moves. Sekali lagi saya mengatakan pada saudara, Once again, I'll tell you. pergerakan kaum awam, layman itu menentukan daripada kerajaan Allah. The movement of laymen determine the kingdom of God, Saudara, which is you and dan saya, semua kita harus bergerak. I, we must move. Sekali lagi saya katakan pada saudara-saudara memiliki posisi yang penting di dalam usaha misi. Once again, I tell you that you have an important positions in mission work. Itu bukan usaha saya untuk membuat saudara masuk ke dalam usaha misi. Tidak, ini adalah ketentuan dari surga untuk kita semua. It is not my own effort to put you into the missionary work. This is actually the decree from heaven for us to do it all together. Gereja yang makin lama makin mati adalah berpikir The church that is dying is the church that think bahwa aku punya uang. that I have money. Aku kasih kepadamu, I'll give it to you, pendeta, the pastor, penginjil, the preacher, yang sekolah teologi, the people who aku study kasih theology. kepadamu, I'll give you all this money. engkau yang memberitakan Injil. You will be the one who spread the gospel. Tidak pernah seperti itu. That is not the case. Tidak pernah seperti itu. That is not the case. Siapa yang pergi? Who did go? Seluruh kita. All of us. Siapa yang menjadi misionaris? Who is the missionary? Seluruh daripada kita. Each one of us. Adalah kebahagiaan yang besar jikalau gereja hanya memberikan uang tetapi tidak bergerak. It is a great danger if church only give financially but they do not move. Suatu hari ada seorang pastor mengatakan pada saya ketika dia tahu bahwa Gary Sydney itu juga ada misi. One day a pastor said to me when this pastor aware that we do a mission work. Saya tidak tahu tetapi mereka adalah bukan orang Gary, mereka adalah
gereja lain. I didn't know of their awareness. They were from other churches. Dan kelihatannya pastor tersebut juga melihat daripada live stream di tempatnya kita. And the pastor actually watched our live stream. Dan kemudian ini adalah orang yang baik He's a good person. dan orang yang rohani. It's a spiritual person. Lalu kemudian dia mengatakan, oh Pak Agus ada misi ya di sana. He said, oh, Reverend Agus, you have mission work in that area. Ya kami sedang belajar. I said, yes, we are learning. Apakah di tempat Bapak juga ada usaha misi? Is it the same in your church? Lalu kemudian dia katakan, iya Pak ada. He said, yes, I have mission work. Tetapi saya tahu hal ini, saya akan tanya yang kedua. Then when I know this, I asked the second question. Apakah jemaat pergi? Is the congregation is the one that is going Dia to do the mengatakan mission ada work? misi di Kalimantan. He said there was a mission in Kalimantan. Saya tanya jemaat pergi? So was it your congregation that moves? Oh enggak Pak, kami cuma support uang ke sana. He said, no, we only support financially. Lalu kemudian saya katakan, And then I said, jangan lakukan itu. do not do that. Uang penting, Money is important. itu harus. It's a must. Tetapi jangan lakukan itu selesai, karena itu akan mematikan seluruh jemaat. Dia pikir dia bermisi, padahal dia hanya cuma kasih uang. Do not just do that because it will put the congregation to death because they just supply money and they think that is it. Saudara-saudara, tidak pernah seperti itu di dalam gereja. That is not the case in the church. Siapa yang menjadi misionaris? Who is the missionary? Saudara dan saya. You and I. Siapa yang bergerak? Who moves? Saudara dan saya. You and I. Siapa yang mengabarkan Injil? Who preach the gospel? Saudara dan saya. You and I. Itu baru gereja itu kuat. That is a strong church. Itu baru gereja akan mendapatkan urapan. That way the church will get anointment. Karena ini adalah suatu hal yang didesain awal oleh Tuhan. Because this is the first design of the Lord. Kata pertama, The first word, tersebar. scattered. Kata kedua Second word, adalah mereka. them. Sekarang kata ketiga. The third word. Pagi ini kita akan bicara mengenai kata ketiga ini. This morning we will talk about this third word. Dan di dalam kata ketiga ini maka kita akan melihat 5 aspek. In this third word, we will see 5 aspects. Saya tidak tahu selesai kapan, mungkin harus minggu depan. I don't know when I will finish, but maybe next week. Tapi kata ketiga ini adalah kata penting di dalam 4 ayat The ini. third word is an important word in this verse. Yang pertama, The first tersebar. is scattered. Yang kedua The second adalah mereka. is the word they. Dan kata ketiga The third word adalah aniaya. is persecution. Saudara, aniaya. Persecution. Alkitab mengatakan The Bible says penganiayaan dan misi itu menjadi sesuatu teman dekat. that mission and persecutions are close friends, Sekali best lagi. friends. Misi dan penganiayaan itu menjadi teman dekat. Mission and persecutions are best friends. Saya akan bicara kepada saudara-saudara dalam poin ini. I will talk to you in this point. Dalam teologia of misi, In the dalam teologia penganiayaan. In the theology of persecution, Maka saudara-saudara 5 aspek ini saudara bisa dapatkan dalam seluruh Alkitab. these 5 aspects you can see from the Bible. Kenapa harus ada aniaya? Why there must be a persecution? Kenapa gereja yang sejati harus ada aniaya? Why true churches have to undergo persecution? Saudara, lihatlah seluruh gereja yang sejati di seluruh dunia. Take a look at all the true churches around the world. Kalau dia adalah gereja yang sejati, If they are true churches, pasti ada tanda luka daripada Kristus, luka daripada salib di dalam tubuh mereka. there will be a sign of the wound of Christ suffering in their body. Saudara-saudara, saya tidak membuat saudara memiliki satu spirit yang naif. Oh, kalau gitu datanglah aniaya. Tidak. I'm not asking you to have a naive spirit that, oh, come please persecution to me. Oh tidak, itu tidak benar. That is not right. Kita tidak berbangga untuk penganiayaan. We are not proud of Kita tidak persecution. mencari We are aniaya. not seeking Kita tidak persecution. berdoa untuk We are aniaya. not praying for it. Tetapi di tempat yang lain kita harus rela dan siap untuk hal itu. But on the other hand, we have to be willing and be ready for it. Sebaliknya juga On the contrary, kita harus examination, kita harus menguji diri kita, we also have to do a self-examination, menguji daripada gereja kita. examine our church, Karena gereja yang sejati, salah satu tanda kesejatiannya adalah aniaya. because a true sign of a church is persecution. Sangat mungkin gereja yang tidak dianiaya adalah gereja yang palsu. Most likely, church that do not undergo persecutions are false churches. Alkitab menyatakan berkenaan dengan aniaya dan misi di dalam 5 aspek ini. So the Bible speak about persecutions and mission in these 5 aspects. Pertama, Number 1, adalah penganiayaan itu tidak akan terelakkan persecution is inevitable karena kehadiran kerajaan kegelapan melawan gereja yang sejati. because of the existence of the kingdom of
darkness against the church of God. Jadi kenapa gereja yang sejati pasti ada aniaya? Why the true churches must experience persecution? Karena kerajaan kegelapan Because of the kingdom of dan darkness. seluruh pengikutnya And all the followers, tahu they know. dia bisa mengerti siapa yang sejati dan siapa yang tidak. They know and understand who are the true and the false one. Kalau yang sejati The true one pasti dianiaya. will go under persecution. Kalau tidak sejati, If it's not the true churches, dibuat enak, they will have a comfortable life. dibiarkan They will be let alone sekutu. because they are the same. Saudara, Yesus sendiri sudah bicara mengenai satu destiny daripada gereja yang sejati. Jesus himself has spoken about the true destiny of a true church Begitu dia mendirikan gerejanya, when he built his church. sekali lagi saudara, Once again, hanya ada dua institusi yang didirikan dari mulut Allah. there are two institutions that is built from the mouth of God. Yang pertama adalah keluarga. The first is family Di dalam kitab Kejadian, in the book of Genesis, di dalam konteks creation. in the context of creation. Dan yang kedua, institusi kedua adalah gereja. The second institution is the Di church dalam kitab Injil in the book of the Gospels, dan di dalam konteks penebusan, in redemption. the context of redemption. Begitu keluarga didirikan, When the family is built, langsung setan kemudian berusaha untuk menghancurkan. Satan attacks straight away to destroy. Begitu gereja itu didirikan, When church is established, Yesus langsung memberikan suatu nubuatan. Jesus gave the prophecy. Dia mengatakan demikian. This is what Jesus said. Di atas pengakuan ini aku akan mendirikan jemaatku Upon this rock I will build my church, dan alam maut tidak akan menguasainya. and the gate of Hades shall not prevail. The gate of Hades The gate of Hades tidak akan menguasainya. will not prevail. Ini aneh sekali, saudara. This is odd. Di atas pengakuan ini, Upon this rock aku akan mendirikan I jemaatku. will build my church. Cukuplah itu aja, titik, selesai. That should be it and enough. Enggak, But no, itu enggak titik loh, saudara. there is no full stop there. Itu koma. It's a comma. Dan kemudian dia mengatakan, And then he said, dan kuasa kegelapan dan the gates of hell tidak akan menguasainya. the gates of Hades will not prevail. Apa ini? What does it mean? Gereja dihadirkan di depan musuh. The church exists right before the eyes of the enemies. Gereja dibuat untuk menggempur musuh. The church is made to be surrounded by the enemy. Yesus sudah menyatakan Jesus said dari sejak pertama, from the beginning, begitu aku buat gerejaku, as soon as I build my church, langsung perang. there will be war, Langsung perang. direct war. Saudara, kalau saudara pikir, kalau saudara pergi ke gereja, saudara pikir apa? If you go to church, what do you think about? Persekutuan. Do you think it's fellowship? Iya, It is true. ada aspeknya. There is that aspect. Ibadah. Worship. Ya, Yes. ada aspeknya. Tetapi kalimat pertama Yesus begitu gereja terbentuk, But the first statement from Jesus' mouth when the church is built itu perang. is war Itu berhadapan dengan kuasa kegelapan. against the power of darkness. Dan bukan itu saja. And not only that, Dia tidak mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku, he didn't say that I will build my dan church tentara Romawi tidak akan bisa menguasainya. and the Roman empires will not be able to overcome it. Pasukan-pasukan bait suci yang jahat itu tidak akan bisa mengalahkannya. The wicked troops from the temple will not overcome it. Dia tidak ngomong begitu. He didn't say that. Dia bicara adalah aku akan mendirikan jemaatku, He said, I will build my church, dan the gates of hell and the gates of hell tidak akan menguasainya. will not prevail. Bicara mengenai the gates of hell adalah kekuatan yang luar biasa dari seluruh pasukan kerajaan kegelapan. The The gate gates- of hell is the great power of darkness. Seluruh kekuatan. All the power. Kalau saudara-saudara melihat daripada sebuah benteng, If you take a look at a fortress, atau saudara-saudara melihat daripada kota yang berkubu, or you look at the city with a fortress, saudara, maka kota-kota zaman kuno itu selalu ada pintu gerbang. city in the old days have a big gate, Dan pintu gerbang itu begitu dibuka, and once the gate is open, seluruh kekuatan pasukan itu keluar. the military power will go out. Sekali lagi saya sudah pernah khotbah ini,
Once again, I preached this Saya before. tidak tahu apa yang ada dalam Petrus, Yohanes, Yakobus. I don't know what is in the mind of Peter, James, John. Mereka cuma berpikir, Tuhan aku pengen jadi orang baik. They only think, Lord, I just want to be a good people. Aku ingin pergi ke gerejamu itu karena anakku itu nakal, tolong dididik di sekolah minggu. I want to go to your church because my son is very naughty. I want you to discipline him in the Sunday school. Aku pengen karakter berubah. Aku tuh tahu aku orang jahat kok. Aku pengen karakter I berubah. want my character to change because I'm a wicked person. Ya, semua itu akan ada. Through all that will take place. Akan ada proses There pengudusan. will be process of Tapi di sanctification. tempat yang lain juga ada sesuatu tugas untuk peperangan. But on the other hand, we also have a duty to be in warfare. Kenapa? Kenapa harus ada peperangan? Why? There must be a warfare. Karena ada kuasa kegelapan. Because there is power of darkness. Kenapa gereja itu kalau dia bergerak, Why? When church moves, maka akan ada there will penganiayaan. be persecution. Karena penganiayaan itu adalah senjata daripada musuh untuk membungkam kita. Because the persecution is the enemy of the weapon of the enemy to silence us Sesungguhnya jikalau kita mentaati Kristus, if we obey Christ. sesungguhnya jika kita mengikut Yesus dari dekat, If we truly draw near to Christ, maka kita tidak akan pernah menjadi populer. we will not be popular. Dunia akan hostile kepada The kita. world will be hostile towards us. Dunia dan juga orang-orang Kristen yang berpikir dunia juga akan hostile kepada anak-anak Allah yang sejati. The world and worldly Christians will also be hostile towards the true children of God. Kalau dunia tidak hostile kepada If the kita, world is not hostile to us, karena kita mengikut Yesus dari jauh. because we follow Jesus from distant. Baru-baru saja di Lausan yang keempat ini, Just the recent Lausanne 4, saya mendengar dari seorang hamba Tuhan Kerry yang pergi ke sana juga dan kemudian dia sharing. I heard from a servant of God from Iraq church as well who actually attended this seminar. Jadi Or this kami itu di conference. setiap kali itu kami duduk itu bukan seperti ini tetapi di dalam table of six. So we actually sit in a round table of 6. 5.000 orang. There are 5,000 people. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang dari Mesir, dari Latvia, dari Amerika semuanya. I meet people from around the world, like from the US, from Egypt. Lalu kemudian itu ada satu table yang kebanyakan itu adalah orang Eropa dan Amerika. There's one table that actually seated by many Americans and European people. Dan juga ada orang di Asia. And there are people from Asia, Dan satu orang. one person. Dan kemudian mereka bicara, And then they talk, ketika bicara mengenai persekusi, when talk about this persecution, dan kemudian orang Eropa dan Amerika itu the mengatakan, people from the Europe and US said, kalau bicara mengenai persekusi kami sadar kok itu sebenarnya ada di Asia, di Afrika, kami mendoakan itu. when we talk about persecution, that exists in Asia, in Africa, and we pray for it. Tetapi di Amerika, di Eropa itu tidak banyak. But in US and Europe, not many churches are persecuted. Tidak terjadi. It didn't take place. Jadi itu yang terjadi itu di daerah itu seperti itu. It take place just in those region. Kami simpati, We sympathize. kami mendoakan, We pray for them. kami mendukung gereja-gereja yang We teraniaya. support the persecuted Tapi di tempat churches. kami sendiri itu tidak. But in our church, no. Dan kemudian orang dari Asia itu mengatakan, And then the person from Asia said, benar, it's true. tapi saya mau tanya, But I ask you, gerejamu berani bicara terbuka tentang LGBT atau tidak? have your church ever spoke publicly about LGBT? Begitu mereka bicara di Eropa dan di Amerika, Once they talk about this publicly in the US and Europe, langsung pasti dianiaya. they will instantly be persecuted. Kenapa tidak ada aniaya? Why there are no persecution? Karena tidak berani bicara kebenaran. Because they do not have the courage to speak the truth. Kenapa tidak ada kesalahan-mengertian? Why there is no misunderstanding? Karena hidupnya itu selalu berliku-liku, Because their life is not straight. menyenangkan hati orang lain. Just to please people's heart. Kita harus mendidik diri kita takut kepada Tuhan lebih daripada takut kepada manusia. We must discipline ourselves to fear the Lord more than fearing people. Jikalau itu kita tetapkan, If that is set in our heart, cepat lambat pasti kita disalah mengerti. then sooner or later we will be misunderstood. Cepat atau lambat kita pasti dianiaya. Then sooner or later we will be persecuted. Kalau gereja itu takut bicara mengenai dosa, If church does not dare to speak about sin, dan gereja itu hidup di dalam hedonisme, and church lives in hedonism, hidup di dalam teologi sukses, live in the theology of success, siapa yang akan memperkusi kita? who will persecute us? Itu adalah teologianya setan. That is the theology of Satan.
masuk dalam gereja. that goes into the church. Ya saudara tidak perlu dianiaya. Orang mereka mengatakan, apa jangan dianiaya dong, ini sekutu kita. Oh, you don't need to be persecuted. They are actually our friends. Tapi kalau kita mengejar kebenaran, But if we pursue the truth, kita bicara mengenai kebenaran kepada dunia dan kita melakukannya di dalam diri kita sendiri dan tidak munafik, if we speak the truth and live the truth in our life and we are not a hypocrite, maka kita pasti dianiaya. we will be persecuted. Alkitab dengan jelas mengatakan, The Bible clearly says, aku akan mendirikan jemaatku I will build my church, dan alam maut tidak akan menguasainya. and the gate of hate will not prevail. Pasti ada perang, There will be war. tak mungkin tidak. It's inevitable. Jadi kalau saudara dan saya tidak perang, If you and I are not in war, maka saudara mesti dan saya mesti mengevaluasi diri. then you and Kita sekarang lagi ada liburan di pantai apa ini sekarang? we must do a self-evaluations on which shore we are in this holiday. Saya tidak katakan perang sama sesama. Banyak orang perangnya salah. Bukan perang sama dunia, bukan perang sama prinsip dunia, perang sama sesama. Like dislike. Many people misunderstood that they actually have war against one another. It's like a like-dislike war. Kita di dalam gereja harus saling mengasihi. In church, we have to love one another. Harus saling mengalah. We have to give in to one Kalau another. saudara lihat ada sesama yang salah atau berdosa, saudara doa. If we see people who made mistakes or they sin, pray for them. Kalau itu tergantung daripada kita, kedamaian itu, maka kita aktiflah untuk berbicara minta maaf atau membuat suatu perdamaian. If that peace matter relates to us, then have a say about forgiveness Di and sorry. dalam gereja kita harus menerapkan prinsip daripada kasih. In the church, we must apply the principle of love. Tetapi ketika bicara mengenai dunia yang berdosa, But when we talk about the sinful world, yang mengangkat dirinya dan mau untuk disahkan untuk hukum-hukum di dalam dosa, and willing to be legalized in this sinful nature, maka kita harus mengatakan tidak. then we must say no. Kita tidak mengatakan mereka harus ditembak, tidak. We're not saying that they have to be shot Tetapi dead, kita mesti mengatakan tidak. but we must say no. Tetapi ketika kita mengatakan tidak, And when we say no, mungkin kita yang ditembak. maybe we are the one that will be shot to death. Kita yang akan dianiaya. We will be persecuted. Sama seperti Kristus Yesus dianiaya, demikianlah gereja akan dianiaya. Same as Jesus Christ who were persecuted, so church will be persecuted. Aspek kedua, The second aspect, kenapa misi selalu dikaitkan dengan penganiayaan? why mission always relate to persecution. Kenapa gereja yang sejati itu adalah gereja yang dianiaya? Why true church are church that is persecuted. Aspek yang kedua adalah karena aniaya adalah strategi daripada Roh Kudus meluaskan Injilnya. Second aspect is that persecution is the strategy for the Holy Spirit to expand the gospel. Penganiayaan adalah katalisator daripada misi. Persecution is the catalyst for gospel. Salah satu daripada strategi Roh Kudus untuk mempercepat misi di dunia adalah One of the strategy of the Holy Spirit to accelerate mission in this world is mengizinkan penganiayaan terjadi kepada gerejanya. to allow persecution in the church. Penganiayaan membuat jemaat bergerak. Persecution makes the congregation to move. Penganiayaan membuat iman ditumbuhkan. Persecution causes faith to grow. Penganiayaan membuat Injil itu tersebar. And persecution spread the gospel. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 24. Even when you look at Colossians 1:24, Saudara bisa melihat apa yang Tuhan nyatakan kepada Paulus berkenaan dengan aniaya ini. you will see what the Lord spoke to Paul about this persecution. Saudara perhatikan Kolose pasal 1 ayat 24. Take a look at Colossians 1:24. Ada satu kalimat yang unik daripada Paulus. A unique sentence from Paul. Saya sudah pernah mengkhotbahkan, saya akan mengkhotbahkan ini sekali lagi. I preached this before, I will preach this one more time. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. Jadi penderitaan Paulus itu menggenapkan dalam daging apa yang kurang pada penderitaan Kristus. So Paul's suffering in flesh is to fill up what is lacking in Christ's affliction.
Loh, ini apa yang kurang pada penderitaan Kristus? What is lacking in Christ's suffering? Apakah penderitaan Kristus di atas kayu salib itu tidak bisa secara tuntas menyelamatkan kita? Is Christ's suffering on the cross is not complete to save us? Apakah kurang kuasanya? Is his power lacking? Apakah kurang korbannya sehingga harus Paulus itu menderita? Is it not enough that Paul has to suffer? Tidak. No. Saudara, Kristus dengan seluruh karyanya, Christ with all his work, dengan seluruh with penderitaannya, all his suffering, dia sudah mencukupkan daripada tuntutan Bapa di he surga. has fulfilled the demand of God the Father. Tidak ada satu elemen pun di luar diri Kristus yang perlu ditambah untuk membuat kita itu diselamatkan. There is no one element outside of Christ that needs to be added for us to be saved. Karyanya itu tuntas dan cukup untuk menyelamatkan kita. His work is complete and sufficient to save us. Tidak perlu ada tambahan lain. There is no additional Tidak needed. perlu ada penderitaan Paulus. No suffering of Paul needed. Tetapi apa yang kurang? But what is lacking? Kenapa Paulus mengatakan itu? Why Paul said so? Saudara perhatikan baik-baik. Pay attention carefully. Penderitaan The Paulus suffering of Paul akan membuat dari kematian dan penderitaan Kristus itu tersebar ke seluruh muka bumi. Paul's suffering will bring about the suffering of Christ and Christ's death to be spread as proclamations of the gospel throughout the world. Apanya yang kurang jadi? What is lacking then? Kurang dikenal. It is lacking to be known. Untuk Injil itu diberitakan dan seluruh tempat itu bisa mengenal Kristus yang mati, For the gospel to be spread and to know that Christ is the one who died. maka saudara lihat selalu ada hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang menderita di sana. Then you see there is always people of God and churches that suffer there. Paulus rela menderita agar melalui penderitaan Paulus, Kristus dapat lebih dikenal di dunia ini. Paul is willing to suffer so that through his suffering, Christ will be known even more in this world. Sekali lagi ini adalah strategi cara kerja Allah untuk memperluas pengetahuan di seluruh dunia akan Kristus yang mati. This is once again the strategy that God used for his gospel to be spread around the world. Melalui penganiayaan jemaat bergerak, Through suffering, through persecutions, the church moves, the congregation iman moves, ditumbuhkan, faith grows, Injil itu tersebar. and gospel is spread. Penganiayaan bukannya memadamkan iman, Persecution does not extinguish faith, tetapi malah membuat api Injil berkobar di dalam jemaat. but instead it ignites the evangelical spirit to be set ablaze in the congregation. Kalau saudara membaca seluruh daripada kisah para rasul secara teliti, saudara akan mendapatkan prinsip itu. If you read the book of Acts carefully, you will find this principle. Ada dianiaya di sini. There's persecution here. Saudara pikir jemaat ini akan mati? And you think this congregation will die away? Tidak. No. Dia akan bertumbuh, dia akan bergerak, dia akan kuat, doanya akan sungguh-sungguh. The congregations will grow, will move, and the pray will be persevered pray. Di dalam misalnya saja kisah para rasul pasal 4 ayat 29, In Acts 4:29, maka di situ jemaat diancam. the congregations were threatened. Tetapi Alkitab mengatakan jemaat semua itu malah berdoa dengan tekun dan kepenuhan Roh Kudus itu terjadi. But it says in the Bible that the church prayed fervently and they were filled. Penganiayaan adalah usaha musuh untuk menghancurkan gereja. Persecutions is the enemy's attack to destroy a church. Tetapi penganiayaan adalah strategi Roh Kudus untuk meluaskan Injil dan merebut daerah musuh. But persecution is the strategy of the Holy Spirit to expand the gospel and take over the territory from the enemy. Sekali lagi saudara, Once again, penganiayaan adalah usaha musuh menghancurkan gereja. persecution is the enemy's attack to destroy Itu church. adalah poin That pertama. is the first point. Tetapi dalam poin yang kedua The ini, second point. penganiayaan adalah strategi Roh Kudus untuk meluaskan Injil dan merebut teritori atau daerah musuh. Persecution is the strategy of the Holy Spirit to expand the gospel and take over the territory from the enemy. Saudara kalau tidak melihat daripada firman, saudara akan sulit mengerti dalil ini. If you do not read the word of God, you will have difficulties understanding this principle. Tetapi prinsip ini ada dalam firman, But this principle is in the word of dan God. saudara bisa melihat di seluruh dunia di mana gereja dianiaya, di situ maka kekristenan itu bertumbuh. And you see around the world where the church is persecuted, that's where Christianity will grow. Ini adalah dalilnya, ini adalah rumus dasarnya. This is the principle and the basic formula. Di mana ada aniaya, Where there is persecution, gereja itu bertumbuh secara rohani church will grow spiritually dan jumlah juga akan bertumbuh. and the number of believers increases. Saudara, ini beberapa
jam atau berapa hari yang lalu kita tahu bahwa Donald Trump itu menang dari Kamala. Several days ago, we knew that Donald Trump won over Kamala. Terus saya mau katakan hal ini. I want to say this. Sebelum pemilihan, Before the election, kalau saudara ketemu sama dua kandidat seperti ini, if you see these two candidates, mana yang kita harus pilih? which one do we choose? Saudara, saya tidak bicara ini sebelumnya karena itu akan nanti membuat saudara akan pertentangan satu dengan yang lain. I will not say this before because it will create a debate among you. Karena dari kita tidak masuk dalam politik praktis. And we are not going to political practice. Ya, tetapi kita memberikan prinsip. But this is the principle. Kalau saudara melihat dua kandidat, If you take a look at the two candidates, nah kalau itu satu orang benar, satu orang berdosa, gampang saudara. if one is a righteous person, the other one is a sinful one, it's easy to choose. Nah, saudara, tapi kalau satu orang benar, satu orang berdosa, satu orang gila, itu setengah mati, saudara. But if one is actually a sinful man and the other one is a crazy person, then that is hard to choose. Mana yang harus kita pilih? Which one do we choose? Saudara harus pilih lesser evil. We must choose the lesser evil. Kalau dua-duanya adalah orang berdosa, If both are sinful person, saudara harus pilih lesser evil. then choose the lesser evil. Tidak peduli dia Demokrat atau Republik. Doesn't matter if it's a republic or democrat. Saudara, kita tidak setia sama partai, tapi kita setia kepada kebenaran. We are not loyal to one stream or the other. We are faithful to justice, kebenaran. to the truth. Saudara, maka di dalam case ini, So in this case, maka kenapa kita tanda kutip pilih Donald Trump? why do we elect Donald Trump? Adalah padahal secara prinsip, secara kehidupan mungkin Kamala Harris lebih baik. In lifestyle, maybe Kamala is better than Donald Trump. Adalah karena secara policy kenegaraan, Because in the policy of the country, Donald Trump itu lebih baik sedikit daripada Kamala Harris. Donald Trump is slightly better than Kamala Harris. Kenapa? Why? Karena dia tetap memegang satu prinsip dasar daripada kontinuitas culture. Because he holds the basic principles of the continuity of a culture. Saudara perhatikan baik-baik, ini kalimat penting. This is an important statement. Take heed. Culture akan terus bisa bertumbuh Culture will continue to grow jikalau kesucian seksual tetap dipegang. if the sexual purity continue to be upholded. Ini prinsip. This is principle. Sekali lagi, culture itu akan terus berkembang, akan terus bertumbuh dengan baik. Culture will continue to grow. Meskipun saudara ada korupsi, ya kita benci dengan hal itu. Even though there is corruptions and we hate that, yes. Tetapi kalau kesucian seksual tetap dipegang, But if we hold firm to sexual purity, maka saudara akan lihat tetap ada anugerah umum bagi daerah itu. then general grace will still be in that place. Tetapi kalau seksual purity sudah tidak ada, But if sexual purity disappear, saudara akan lihat itu akan hancur semuanya. it will all be destroyed. Itu prinsipnya. That is the principle. Yang dipegang itu bukan hak asasi manusia. You are not holding to the human rights, Tetapi yang dipegang itu adalah kesucian Allah. what you hold firm is the holiness of God. Kalau saudara ketemu sama dua, yang satunya seperti itu, satunya pegang hak asasi, yang paling penting hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bukan yang paling penting untuk membuat culture itu maju ke depan. If you see two candidates and one is holding true to the human rights, that is not what you must opt for. Karena human rights itu kalimat itu benar, tetapi dalamnya sendiri adalah aku mau berlaku sesuka-sukaku. Human rights is true in the statement, but in it, it's about I want to do what I wish. Jadi di dalam hal ini, So in this matter, maka Donald Trump lebih baik sedikit daripada Kamala. Donald Trump is slightly better than Kamala. Saudara, saya tidak katakan dia hebat, suci dalam segala sesuatu, tidak. Tetapi dalam policy yang paling dasar itu tetap dipegang. I'm not saying that he's great and holy in all matters, but in the basic principle policy, he holds that truth. Tetapi sekarang yang saya mau bicara ke depan, bukan yang ini. But what I want to say, which is actually in the future, not this, Adalah sekarang banyak daripada kita, many of us langsung pikir, nanti kekristenan maju nih. Many of us think that Christianity will grow, will Ini accelerate. gereja-gereja mulai akan bertumbuh nih. Church will grow. Kebangunan rohani akan terjadi lagi dalam Amerika. True revival will take place once again in America. Mungkinkah? Maybe so, Belum tentu. maybe not.
Di dalam banyak sejarah, throughout history, kalau pemerintahannya benar, stabil, if the government is stable, maka gerejanya itu tambah rusak. the church usually is not right, is Decline. destroyed, is declined. Karena nyaman hidupnya. Because they live in comfortable life. Dan kemudian orang Kristennya itu tidak bertumbuh. And the Christians will not grow. Dan juga secara jumlah tidak bertumbuh banyak. And in numbers they will not increase. Aneh ini. It's very odd. Ini paradoks. This is a paradox. Saya tidak katakan kalau gitu pilih yang evil aja biar semua kekristenan bertumbuh. Saya juga tidak katakan itu, tapi inilah hidup. I'm not saying choose the evil one because then Christianity will grow. But that is not what I said. Tetapi This is part of life. saudara mau tahu kekristenan itu tidak decline di mana? How do you know that Christians is not decline? Kekristenan itu dipakai dan diurapi Tuhan kapan? When did Christianity is anointed and used by the Lord? Tetap adalah pada waktu penganiayaan. It is at the time of persecution. Saudara-saudara, meskipun Donald Trump itu terpilih, Even though Donald Trump was elected, saya yakin tidak mungkin ada suatu kebangunan rohani seperti yang terjadi di China. I believe there is no such spiritual revival that happened just like in China. 10 juta menjadi 100 juta 10 million becomes 100 million dalam beberapa waktu saja. in just this time. Dan siapa yang melakukan? And who did this? Mao Zedong, Is Mao Zedong. komunis. It's a communist. Mana ada yang bisa saingin dia? Who can compete with him? Saudara terus jangan pilih orang komunis jadi pemimpin saudara supaya saudara bertumbuh rohani, itu namanya cari masalah. Don't choose a communist to be the leader. That means you are looking for problems. Saya bicara ini adalah sesuatu prinsip di dalam Alkitab yang saudara dan saya bisa begitu jelas, aneh sekali. I mention this because this is a principle from the Bible that is so clear. And Kadang it's Allah peculiar. mengizinkan aniaya bukan untuk membuang kita. Sometimes the Lord allows persecution not to forsake us. Kadang Allah memberikan penderitaan bukan artinya dia tidak cinta kita. Sometimes the Lord allows suffering not because He does not love us, Tapi dia malah menarik kita lebih dekat dengan dia. but it is Him is the means for us to draw closer to Him. Beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke sini, When I came here several years ago, 11 tahun yang lalu, 11 years ago, dan setiap tahun saya pulang ke tempatnya sinode, ke Jakarta untuk sidang sinode. and every year I attended the synod meeting, Lalu kemudian di situ council. 2 kali saya pernah bicara. I spoke 2 times there Dan juga bicara kepada banyak orang yang saya temui. and spoke to many people that I met. Bagaimana Pak pelayanan di Sydney? How was the ministry in Sydney? Saya katakan baik, I said it's good, tapi Sydney itu kota jahat. but Sydney is a wicked, evil city. Saya bicara ini di depan ratusan orang di sinode. I spoke about this amongst 100 of people in the synod. Kenapa jahat? Why was so evil? Tidak ada penganiayaan. There was no persecution. Iya, It's true. karena semuanya itu tidur. Because everyone was asleep. Semuanya itu tidak ngerti inti kekristenan itu apa. No one understand the principle of Christianity. Saya katakan ini bukan saya hero, bukan saudara. I'm not saying this because I'm a hero. Tapi saya pergi ke sini dari Jakarta, saya kaget sekali dengan seluruh yang ada di tempatnya orang-orang Kristen di Sydney. When I arrived from Jakarta to Sydney, I was surprised by the Christianity in Sydney church. Prinsip daripada gereja pun tidak tahu. The principle of the church is unknown. Seluruhnya hanya dimasuk di dalam urusan pokoknya saling menghargai, saling fellowship. Yang penting adalah tidak ada kepahitan. Cuma itu saja saudara. Everything is just talking about, oh, it's good to have fellowship, then do not actually have heartache with one another. That's all the content of it. Sedikit tersinggung keluar. If you are being offended, then you just leave the church. Tidak kuat dengan kalimat-kalimat yang tajam. Not really, you cannot stand firm with the sharp, harsh statement. Saudara, khotbah seperti ini 1 jam, saya tidak sedang membuat saudara susah hidupnya, tidak saudara. In this 1 hour sermon, I am not making your life difficult. Tetapi ini adalah yang kami kerjakan di Jakarta, di Karawaci. Saudara lihat saja di Bandung, dimanapun saja. This is what we do in Jakarta, in Karawaci, in Bandung, in Jakarta. Saudara, semua makin lama itu makin decline.
everything is declined, the church declined. Kemampuan daripada jemaat untuk mendengar firman itu hampir tidak ada lagi. The ability of the congregation to listen to the word of God is no longer exist. Jangan bicara berkenaan dengan doktrin-doktrin yang penting. Not only talking about the important doctrines. Saudara, suatu hari pernah terjadi. One day this happened. Saya memimpin daripada kelas katekisasi. I led a catechism class. Dan kemudian saya melihat ada seorang yang ada orang yang di sana yang dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah orang yang dulu itu pernah ada memimpin KTB. I met a person who introduced themselves as the leader of a connect group. Dia kemudian pindah ke gereja ini. And they moved to this church. Dan kemudian setelah itu saya masuk dalam katekisasi. And then I attended the catechism class. Hari itu saya bicara berkenaan dengan Allah Tritunggal. That day I spoke about the triune God. Lalu kemudian setelah itu ada beberapa pertanyaan. There are questions following that. Dan kemudian orang tersebut bertanya. And that person asked. Orang tersebut bertanya karena dia terkejut. That person asked because he was surprised. Dan kemudian pertanyaannya membuat saya terkejut. And his question make me surprised. Dan pertanyaannya apa? And what is the question? Pak, ini doktrin Allah Tritunggal ini memang doktrin baru ya Pak, baru ditemukan ya? Sir, is this doctrine of the triune God is a new doctrine that was just newly found? Hah? Speechless. Ini puluhan tahun you jadi apa ini Kristen? You have been Christians for decades. What were you? Apa ini? What is this? Semuanya baik. Everything is good. Tetapi iman yang sejati itu dipertanyakan. But the true faith is a big question mark. Nggak usah bicara mengenai kekuatan berjuang. Not only talk about the strive to serve. Kemauan untuk berjuang. The spirit to serve. Itu kalau waktu itu kalau saya nggak salah itu kita punya bercandaan di antara pengurus. We were joking around our committee members at the time. Ini adalah gigi 1, gigi 2. Pak ini sekarang gigi 3 ya Pak ya. Oh, this is gear 1, 2. Are we in gear 3 now? Saudara, semua orang hanya melihat gereja itu cuma sampingan. Everyone just see the church as the side life. Saya tidak katakan orang ini adalah orang yang jahat, tidak. Semua orang baik dan tulus, tetapi kekristenan itu decline. I'm not talking that they are wicked people, they are good, pure people, but Christianity has declined. Kenapa? Why? Karena kita ada di tengah kota yang jahat. Because we are in the midst of the wicked city. Tidak ada peperangan. There's no war. Tidak ada kesusahan. There's no hardship. Tidak ada pergumulan. No struggles. Nah saudara, kalau di Jakarta itu akan hidup sedikit. In Jakarta, you will survive. Karena saudara malas sedikit itu FPI keluar jalanan, saudara. Because when you are lazy, there will be patrol. Ya, FPI itu Front Pembela Islam itu jalan, the front, gitu ya, saudara. Nanti di sini ditutup ini apa, saudara mulai takut ya, mulai berdoa. The Muslim defender was actually patrolling around, and you starting to pray. Nah, saudara, sekali lagi saya tidak katakan. Once again, I say to you, I'm not saying this to you. Saya tidak katakan carilah penganiayaan, tidak. I'm not saying to you seek persecution. Tetapi yang saya mau katakan saudara dan saya selalu hati-hati dengan segala sesuatu yang statusnya quo. I'm saying to you be careful with something that is a status quo. Karena Allah itu memberikan pertumbuhan itu ada tanahnya. Because when God gives growth, there is the soil. Dan tanah itu adalah tanah daripada kesulitan, aniaya, penderitaan. Then that soil is the suffering, the persecutions, the hardship. Dan jikalau itu terjadi, and if that happens, itulah inti daripada tema ini. That is the theme of this topic. Adalah jangan saudara dan saya itu lose heart. Jangan down karena sesungguhnya Tuhan sedang membangkitkan kita. Do not lose heart, do not be downcasted because truly the Lord is lifting us up. Aspek yang ketiga terakhir. The third aspect, which is the last. Minggu depan kita akan jelaskan, minggu depan kita akan teruskan. Next week we will continue. Kenapa gereja yang sejati itu identik, itu adalah sama dengan adanya aniaya? Why is it the gereja yang sejati? Why is it in the true church persecution is itu the same? Tidak terelakkan. Persecution is inevitable. Itu sungguh-sungguh terjadi. It's truly happen. Karena penganiayaan itu adalah sama dengan saksi. Because persecution is the same as being witness, being a witness. Ya, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan. In Acts 1:8 it says. Yesus sendiri mengatakan. Jesus said. Kamu adalah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. You are my witness in Jerusalem, Judea, and Samaria to the ends of the earth. Saudara, apakah saudara sadar kata saksi
Do you realize the word witness? Di dalam bahasa Yunaninya itu adalah martis. The word witness in Greek is martyr. Martis. Martis. Dan itu adalah identik dengan satu kata yang kita kenal, yaitu martir. And is identical to the word that we all know, which is martyr. Yaitu orang yang mati mempertahankan imannya. Is people who died defending their faith. Jadi Is a secara martyr. sederhana, So in simple term, kata simply put, saksi itu the word witness adalah identik dengan aniaya, is identical to persecution, dengan kesulitan, with difficulties, dengan penderitaan, suffering, bahkan sampai kematian. and even to death. Kamu adalah saksiku. Saudara pikir, ya saksi-saksi. You are my witness and you just think, oh yeah, I'm the witness. Yesus mengatakan, But Jesus said, kamu adalah martirku. you are a martyr. Itu artinya It means adalah aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. I send you just like sending a sheep in the midst of the wolf. Engkau harus sadar, engkau harus expect ada kesulitan, penderitaan, aniaya. Expect persecution, difficulties, and suffering. Dan saudara bisa lihat tidaklah unik di dalam sejarah kekristenan It is not unique in the history of Christianity bahwa selalu ada harga yang dibayar jikalau kita mau menjangkau manusia lain dengan Injil Kristus. that there is always the price to pay if we want to reach out to others with the good news, the gospel of Christ. Saudara, sekali lagi kita sudah belajar berkenaan dengan kata diaspora, Once again, tersebar. Once again, we have learned the word diaspora, which means scattered or dispersed. Dan itu adalah tindakan yang jelas, tindakan yang sadar dari Allah yang menanam untuk mempertumbuhkan. It is an intentional, purposeful act of God who will plant and expect it to grow. Dan juga kita sudah belajar berkenaan dengan kata saksi. And we also learn the word witness, Dan itu adalah martir. and that is martyr. Sehingga sesungguhnya kita dipanggil untuk hal ini. We are called for this. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, artinya kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita, tidak mempertahankan hidup kita, untuk kita boleh mempertahankan iman dan kemuliaan Kristus tersebar di seluruh muka bumi. We are called as witness so that we are called to live the life of a Christian, so that we are willing to evangelize and spread around the world. Kata pertama The first word adalah tersebar. is be scattered. Kata kedua The second word, adalah mereka. it's them. Kata ketiga The third word adalah aniaya. is persecution. Kalau Tuhan pimpin, kita akan teruskan minggu depan. If the Lord's will, we will continue next week. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami minta kasih sayang-Mu. Our Father in heaven, we ask for your loving kindness. Kalimat-kalimat di dalam Alkitab dan prinsip-prinsip-Mu sering sekali menggetarkan dan menakutkan hidup kami. The words and principles from the Bible oftentimes trembles our heart. Tetapi Tuhan, ini adalah karena kami mencintai dunia. But Lord, this is because we love the world. Kami mencintai dosa. We love sin. Tuhan, ubahlah hati kami, Change our heart, oh God, sehingga kami boleh bergerak di dalam sukacita mengikuti Engkau. so we may move in rejoice in following you. Berikan pertumbuhan rohani bagi kami semua. Give us all the spiritual growth. Jangan meninggalkan kami. Do not leave us, Jangan membuang kami. nor forsake us. Beri pertumbuhan ya Tuhan. Give spiritual growth, oh Lord, Karena tanpa pertumbuhan rohani, kami tidak mungkin mengerti dan mengenal kebenaran-Mu. because without the spiritual growth, we will not understand the truth and your word. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amin. Amen.